memberanikan diri untuk mengundang Mas Ripto ya, di webinar ini untuk memberikan atau nanti mencerahkan, ya kalau saya boleh nanti Mas Ripto ilmunya sebanyak-banyaknya diberikan pada para mahasiswa kita. Punya kelebihan tersendiri masuk di akuntansi UPN karena bisa menempuh akuntansi pertambangan umum, dosennya juga keren-keren, ditambah ada kuliah tamu gitu ya. Gitu nggak? Kalau begitu saya akan pindah kegiatannya dipandu oleh Pak Toyo. Sebelumnya karena saya lihat di materi dari Pak Ripto itu di bawahnya ada pantun gitu, jadi ternyata suka pantun Pak, sama kayak saya sih sukanya bikin pantun gitu kan. Sudah lama ingin berwisata, yang inginnya pergi ke Tokyo. Kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita. Selamat datang, saya sampaikan kepada Pak Sutoyo. Monggo Bapak. Untuk Pak Ripto, terima kasih sekali Pak Ripto. Ini impian saya untuk bisa ketemu beliau sebagai narasumber, dan kelihatannya ini dulu pernah tak share ke Pak Darmoyo. Kelihatannya Pak Darmoyo juga mengikuti ini. Semoga beliau mengikuti ini supaya nanti juga untuk sharing session dengan beliau sebagai praktisi dari minyak, dan kebetulan beliau itu adalah alumni dari ekonomi UGM. Nah, ini dia punya minyak, punya ekonomi, sehingga nyambung dengan kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari kuliah pagi hari ini. Kuliah pagi hari ini sesuai dalam intisari saya yang sudah saya bagikan itu, ini adalah sharing pengetahuan sama sharing pengalaman saya di praktek akuntansi migas, khususnya sektor hulu ya. Karena di dalam perminyakan itu ada sektor hulu sama sektor hilir. Kalau keduanya digabung itu integrated oil company gitu. Nah, menurut saya kuliah ini adalah kuliah yang istimewa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun intellectual property para mahasiswa. Semua minyak oil and gas yang terkandung di dalam perut bumi di Indonesia, territory of Indonesia, adalah milik negara, dikontrol oleh negara juga. Gitu. Jadi ini perlu dicatat ya. Ini berbeda dengan di Amerika. Di Amerika itu resources yang ada di perut bumi itu bisa milik pribadi. Pertambangan umum ya, pertambangan umum. Karena pertambangan umum itu bisa batu bara, bisa emas, bisa tambang-tambang yang lain. Resources yang ada di Indonesia atau di perut bumi itu milik Indonesia dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Akuntansi seperti bahasa baru ya. Kenapa saya sebut bahasa baru? Karena di dalam perminyakan itu ada threshold, DDP method. DDP itu double declining method gitu ya. Jadi ada percepatan separuh, setengahnya itu didepresiasi dengan cepat. Kenapa ada itu? Karena untuk mengakselerasi pengembalian modal dia gitu. Luar biasa, ini materi ini tidak hanya sekedar materi production sharing kontrak, tetapi ada success story yang memang perlu kita patut untuk kita contoh gitu ya. Jadi tadi telah dijelaskan, paling tidak ini mahasiswa juga harus mencatat ada untuk sukses itu proses gitu ya. Sukses itu proses, ada 3 hal yang penting kita tiru dari Mas Ripto, yaitu adalah penguasaan whole brain ya. Jadi antara otak kanan dengan otak kiri ini harus kita asah secara bersama-sama. Pertanyaan saya, bagaimana perlakuan perpajakan untuk sektor hulu migas ini, Pak? Bagaimana perlakuan perpajakan untuk sektor hulu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi perpajakan itu diatur di dalam kontrak, ya kan? Seperti tadi saya jelaskan bahwa untuk yang old itu 56%. Saya Erliana Chani Budi, NIM 176, izin bertanya, Pak. Ya. Oke. Tadi di awal Bapak Suripto menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi di Indonesia itu milik pemerintah. Lalu minyak dan gas di luar negeri bisa menjadi milik pribadi. Nah, saya ingin bertanya, mengapa di luar negeri minyak dan gas bisa menjadi milik pribadi, Pak? Mohon penjelasannya nggih, Pak.
Jadi kalau mengenai milik siapa, milik pemerintah itu diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya di Amerika itu memperbolehkan lahan itu menjadi milik pribadi dan sampai ke dalam-dalamnya itu bisa menjadi milik pribadi gitu. Terima kasih Pak Toyo dan Pak Suripto atas materinya, informasinya banyak sekali ya teman-teman, dari awalnya yang cuma mau belajar tentang akuntansi pertambangan umumnya sampai tahu perpajakannya, tahu auditnya gitu kan. Jadi harapan saya, harapan Pak Sutoyo, harapan Pak Dekan dan semua dosen yang ada di akuntansi maupun di seluruh universitas, pasti teman-teman meskipun nanti berakhir kuliahnya akuntansi pertambangan umum, tetapi seperti yang sudah disampaikan Pak Suripto, bahwa belajar itu tidak boleh berhenti, bahwa belajar membaca itu tidak boleh berhenti gitu ya. Sekarang pandemi itu mari kita ambil sisi lebihnya, sisi positifnya, bahwa di sini nih kita harus banyak menimbun ilmu, setelah pandemi kita siap. Terima kasih kita, jadi ya pesan saja para mahasiswa tadi dari Mas Suripto ini betul sekali bahwa kita harus banyak belajar. Jadinya seperti ini kalau saya Mas Suripto, belajar itu belum tentu bisa, apalagi tidak belajar, ya seperti itu. Gitu. Jadi ya seperti itu, bahwa mari mahasiswa belajar pun tidak cuma belajar dari sisi teori saja, tapi kita sudah belajar dengan lingkungan juga. Sebelum mengakhiri, seperti biasa, saya juga seperti Pak Suripto, biar suksesnya seperti Pak Suripto. Berwisata ke Yogyakarta, jangan lupa kulineran sampai kenyang. Rencana masa depan harus ditata untuk mendapatkan kesuksesan yang gemilang. Wah, gitu. Kata terima kasih saya ucapkan kembali kepada seluruh partisipan. Sehat selalu, bahagia selalu, salam sehat, salam bela negara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sehat sehat selalu. Pak Ripto, Pak Jatmiko, Mbak Gita, dan semua adik-adik mahasiswa yang masih tetap semangat.